وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Rabbul Izza Jalla Jalaluh, yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Na'am, akhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasil fi darsina من الكتاب معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Makna La Ilaha Illallah karya Al-Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam, pada pertemuan kemarin kita sudah membaca dan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam, baik, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Naam, yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang mereka mentaati atau mengidolakan seseorang. Annahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 21, yaitu mereka sebagai sekutu tandingan-tandingan Allah yang mereka telah mensyariatkan di atas perkara agama yang mana Allah tidak pernah memberikan izin kepada mereka. Naam, qala wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bukankah kalian menjadikan rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian, ya, pemimpin atau
pendeta-pendeta kalian, satu pembesar-pembesar kalian jadikan ya, di situ ada satu bentuk ketaatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan dari hadisnya Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, qala faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum qala alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatahillunah wa yuharrimunahu ma ahalla Allah fatuharrimunah qala bala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Rasulullah atau Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu dia mengatakan, ya Rasulullah, bukanlah kami ini beribadah atau mengibadahi mereka ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Kemudian kalian halalkan, kemudian apa yang diharamkan, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan kalian ikutin. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk peribadatan kalian kepada pembesar-pembesar kalian atau rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang mengikuti idola-idola yang pembesar-pembesar mereka, ya, yang diidolakan orang-orang atau teman-teman dekat yang diidolakan. Sebutkan dalam Al-Qur'an, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani fakana asy-syaitanu lil insani khadhula. Kelak manusia yang mereka mengidolakan, ya, orang-orang tertentu atau teman dekatnya, dia akan menyesal. Duhai, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, kalau seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya dia atau mereka telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan dahulu syaitan itu adalah menipu manusia. Naam, menyesatkan manusia, menipu manusia syaitan. Naam, maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang disesatkan oleh orang-orang yang kita idolakan atau teman-teman dekat kita yang kita terlalu berlebihan, ya. Karena bisa jadi orang-orang yang terdekat dengan kita ini mereka justru menyesatkan kita dari mengingat Allah. Ya, menyesatkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri. Sesungguhnya, ya, dia telah menyesatkan aku untuk mengingat Allah. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan dahulu syaitan menipu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, syaitan berusaha menipu manusia dari segala penjuru, ya, dari segala arah, dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Syaitan mengelilingi manusia, hendak berusaha menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelak di yaumil qiyamah syaitan akan mengatakan, atau iblis dan bala tentaranya akan mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis saja takut kepada Allah. Iblis dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ya, nas'alullah salamah. Manusia ini hampir setiap Jumat, minim setiap Jumat, khatibnya selalu mengatakan ittaqullah, ittaqullah ya ibadallah, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, takutlah kamu kepada Allah. Tapi nggak ada yang takut manusia di zaman sekarang. Nah, maka kelak di yaumil qiyamah iblis akan mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah, Rabb sang penguasa alam jagat raya ini, kata iblis la'anahullah. Naam. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Hasan
sahibul kitab tauhid rahimahullahu taala, fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadatu li ghairillah wa biha ittakhaduhum arbaban kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-ummah. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu taala, maka jadilah ketaatan mereka di dalam bermaksiat, ya, di dalam bermaksiat dalam bentuk peribadatan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah. Wa bihattakhadhuhum arbaban, yaitu dengan cara menjadikan mereka para pendeta-pendeta atau penggede-penggede mereka ini sebagai panutan mereka. Kama huwal waqi' fi hadhihi al-ummah, dan ini yang terjadi dengan umat ini di saat ini. Nah, kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-ummah, dan ini yang terjadi di tengah-tengah umat ini, menjadikan tokoh-tokoh idola, menjadikan penggede-penggede mereka, ya, sebagai panutan mereka, yang mana akhirnya mereka disesatkan dari mengingat Allah atau dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi min asy-syirk al-akbar, dan ini bagian dari penyekutuan kepada Allah, syirik akbar. Al-munafi lit-tauhid alladhi huwa madlul syahadatu an la ilaha illallah, yaitu mereka telah menyekutukan Allah, telah meniadakan dari segala bentuk pentauhidan, yaitu mereka telah meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari persaksian mereka mengatakan la ilaha illallah. Di kesehariannya manusia mengatakan atau kaum muslimin mengatakan la ilaha illallah, tapi pada wakilnya, prakteknya mereka justru menyekutukan Allah dengan cara mentaati para penggede-penggede mereka, ya, dijadikan sebagai panutan, pijakan dalam beragama. Ternyata justru mereka menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana anna kalimatul ikhlas nafat hadhihi kullah limunafatahu limadlul hadhihi al-kalimah. Maka jelaslah bahwasanya kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, ya, telah mereka dihilangkan oleh mereka kalimat yang agung ini, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka mentaati para penggede-penggede atau rahib-rahib mereka di dalam pijakan beragama. Nah, wa kadzalika yajibu rafd at-tahakum lil qawanin, لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وترك التحاكم إلى ما عداه من النظم والقوانين البشرية. Demikian pula kita wajib, ya, untuk menolak segala bentuk hukum-hukum yang ada selain hukum dan perundang-undangan, ya, yang dibuat oleh manusia. Karena berhukum itu wajib untuk dia berhukum kepada Al-Quran, ya, dan meninggalkan segala bentuk hukum-hukum yang ada di dunia ini, baik itu dari peraturan perundangan yang dibuat oleh manusia. Tidak terhenti sampai di sini, nanti akan dijelaskan lagi, ya. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jadi jangan diartikan bahwasanya ahlu sunnah menentang pemerintahannya, penguasanya, tidak, ya. Ini belum selesai urusannya. Nanti akan dijelaskan lagi. Qala Allah ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih di dalam suatu urusan agama atau suatu urusan apapun, maka kembalikan kepada farudduhu ila Allah, ai ila Al-Quran war Rasul, ai ila sunnatir Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ini adalah orang-orang yang beriman dengan hari akhir,
Na'am. Wa qala ta'ala wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10, adapun jika kamu berselisih tentang suatu perkara, maka hukum yang terbaik yaitu hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbi. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami. Wa qad hakama subhanahu bi kufr man lam yahkum bima anzalallah wa bi dhulmihi wa fisqihi wa nafa 'anhu al-iman mimma yadullu 'ala anna al-hukm bighairi ma anzalallah idza kana al-hakim bihi yastabihahu aw yara annahu aslahu min hukm Allah wa ahsanu fa hadha kufrun wa shirkun ينافي التوحيد ويناقض لا إله إلا الله تمام المناقضة. نعم. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan yaitu dalam bentuk kekufuran jika ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasiqun. Ya, Allah menyatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Ya, na'am. Wa nafa 'anhu al-iman, bahkan disebutkan tidak ada keimanan ya di antara mereka ketika mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Mimma yadullu ala anna al-hukm bighairi ma anzalallah idza kana al-hakim bihi yastabihahu aw yara annahu aslah min hukm Allah wa ahsan fa hadha kufrun wa syirkun. Perhatikan di sini, jika ada seorang penguasa, seorang hakim, ya seorang hakim atau seorang penguasa yang dia beranggapan, dia berasumsi bahwasannya hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia membolehkan dan dia meyakini di dalam hatinya bahwasannya hukum yang terbaik adalah hukumnya manusia, maka disebutkan oleh para ulama atau Syekh Shalih Fauzan, fa hadza kufrun wa syirkun, maka dia termasuk orang yang kufur dan orang yang yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan telah meniadakan tauhid, ya, karena bertentangan dengan arti kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Na'am. Wa in kana la yastabihu dhalik wa ya'taqid anna hukm Allah huwa alladhi yajibu al-hukm bihi walakinna hamalahu al-hawa ala mukhalafatihi fa hadha kufrun asghar wa syirkun asghar. Naam, yanqud ma'na la ilaha illallah wa muqtadaha. Adapun jika seorang hakim, seorang penguasa, dia tidak menganggap atau tidak beranggapan bahwasanya hukum manusia itu paling baik, ya, dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah itu hukum yang terbaik, ya, tapi karena dia nggak mampu, karena didorong oleh dorongan hawa nafsu dan lain sebagainya, dia tidak bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala karena dorongan hawa nafsu dan al-muhim ada tekanan dan sebagainya, tapi dia masih meyakini dalam hati bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah, maka seorang hakim atau manusia semacam ini dia terjerumus dalam kekufuran kecil, kufur asghar, ya, wa syirkul asghar, dan kesyirikan kecil. Naam, karena dia telah meniadakan makna la ilaha illallah, ya. Naam, maka tidak boleh bagi siapapun seorang muslim dia tetap harus punya keyakinan bahwasannya hukum yang diturunkan oleh Allah adalah hukum yang paling terbaik, ya. Jangan pernah kita mau mengotak-atik hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ya,
suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah, pampasan perang. Ya, Rasulullah membagikan onta. Rasulullah membagikan kepada Bani Fulan sekian ratus ekor onta. Kemudian membagikan kepada Bani Fulan sekian puluh ekor onta. Membagikan kepada Bani Fulan cuman belasan ekor onta. Datang ya seorang Dzul Khuwaisirah yang cikal bakal munculnya kelompok Khawarij. Dia mengatakan kepada Rasulullah dengan sekonyong-konyongnya, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Ya Muhammad, berlaku adillah kamu enggak adil ini. Kenapa Bani Fulan dikasih sekian ratus ekor, kenapa yang ini sekian puluh ekor, yang ini cuma belasan ekor? Enggak adil. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba 'unaqahu." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang ini. Ya, karena dia lancang. Dia menuduh Rasulullah tidak adil. Rasulullah mengatakan kepada Umar, biarkan. Aku tidak ingin kelak akan menjadi sebuah perbincangan atau cerita bahwasanya Rasulullah telah membunuh sahabatnya. Kata Rasulullah, biarkan. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya, faman ya'dil? Kalau bukan Allah dan Rasulnya, siapa yang akan berlaku adil? Ya. Nah, jadi mungkin dilihat bahwasanya Bani Fulan yang tadi dikasih ratusan ekor onta, mungkin di sana kebutuhannya lebih banyak. Ya. Yang Bani Fulan yang satunya lagi cuma puluhan ekor, mungkin dia lebih sedikit kebutuhannya. Yang lainnya juga lebih sedikit lagi. Rasulullah lebih tahu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih faham, sehingga Rasulullah mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya, siapa yang akan berlaku adil? Nah, demikian pula Rasulullah di dalam perkara pembagian waris, hukum waris. Ya, di zaman sekarang ini banyak manusia la yakhafullah. Banyak manusia yang enggak takut kepada Allah dalam urusan warisan. Dia enggak cari duit, dia enggak bekerja, tiba-tiba dapat gelontoran uang dari bapaknya. Bapaknya meninggalkan aset berupa harta, rumah dan sebagainya, tanah. Kemudian anaknya bertikai. Yang anak perempuan enggak mau ngalah karena menganggap dia seorang yang lebih pintar dari kakak-kakaknya yang laki-laki. Yang laki pengangguran, enggak ada yang kerja. Adiknya seorang dokter perempuan. Dia mengatakan kepada saudaranya bahwasanya sudahlah, kita daripada ribut-ribut lebih baik kita bagi secara rata saja. Berapa lakunya? Oh, 20 miliar, ya sudah, anaknya 6 berapa? Laki perempuan sama. Di dalam Islam tidak sama antara laki dengan perempuan pembagiannya, walaupun dia seorang yang dokter. Ya. Walaupun dia seorang dokter yang pintar, sekolahnya tinggi dan sebagainya, kakaknya atau saudaranya laki-laki pengangguran nggak sekolah, tetap laki lebih tinggi dan laki lebih banyak bagiannya. Ya. Dalam hukum Islam laki-laki itu 2 bagian, perempuan cuma 1 bagian. Ya. Nah, maka jangan pernah merubah hukum Allah, syariat Allah mau dirubah. Udahlah, daripada kita ribut-ribut, udahlah kita damai aja, kita bagi rata. Atau mungkin ada yang mengatakan harta gono gini, dalam Islam tidak ada gono gini. Ya. Ketika suami istri dia bercerai, kemudian istrinya minta gono gini kepada mantan suaminya atau dan sebagainya, Islam tidak mengenal gono gini. Kalau mau bagi harta, ya sesuai dengan syariat aturan Islam, bagaimana Islam membaginya. Ya. Itu lebih aslah wa anfa' wal barakah. Lebih manfaat, lebih maslahat dan lebih berkah. Duitnya berkah, hidupnya berkah, semuanya berkah kalau kita ikut aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah? Karena laki-laki itu memang wajib untuk dia mencari nafkah, perempuan nggak wajib cari nafkah. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa kata Allah selanjutnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ya. Harus dimengerti ayat Allah. Bagaimana Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sampai yaumil qiyamah laki-laki itu pemimpin bagi wanita.
Walaupun istrinya pintar, memiliki jabatan di perusahaan, suaminya pengangguran, tetap Islam mengatakan bahwasanya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, kenapa? Karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan terus bengkok, dia nggak bisa lurus perempuan itu. Ketika di pengadilan, laki-laki cukup satu menjadi saksi, perempuan harus dua. Ya, inilah hukum Islam. Islam lebih mengetahui tentang keadaan wanita yang lemah, bukan lemah lembut, tapi lemah akalnya dan lemah agamanya, kata Rasulullah. Naqisatu aqli wa dinu. Perempuan itu lemah otaknya dan lemah agamanya, kata Rasulullah. Karena mereka ketika halangan, ketika haid, ketika nifas, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Ya, nah, adapun laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Allah melebihkan derajatnya laki-laki dibandingkan wanita. Kemudian apa kata Allah? Wa bima anfaqu. Karena laki-laki itu punya kewajiban untuk menafkahi para wanita. Jadi jangan pernah kita ini mengatakan dalam masalah harta warisan diributkan, diperdebatkan. Enggak usah debat. Apa yang debat? Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, terima hukum Allah dan Rasulnya, selesai urusan. Ya, nggak bisa ini hukum Islam nggak adil. Ya, hati-hati mengatakan hukum Allah dan Rasulnya nggak adil, ini berbahaya. Sehingga saya perhatikan beberapa keluarga yang mereka mencoba menjual aset keluarganya nggak laku-laku. Ya, dijual aset keluarganya nggak laku-laku. Ternyata setelah saya lihat, ternyata ya itu tadi, ada anak perempuan yang dia meminta hukumnya harus disamakan, sama ratakan antara laki-laki dengan wanita. Ya nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan bisa. Dan sampai hari ini harta warisannya nggak laku-laku dijual. Kenapa? Karena ahli warisnya nggak beres. Jadi kalau kita melihat ada sekeluarga yang hendak menjual aset keluarganya dari warisan keluarganya nggak laku-laku, coba dikoreksi di antara keluarganya, ahli warisnya ini ngapain? Apa yang mereka maksiati kepada Allah? Pasti ada di antara ahli waris yang bermaksiat kepada Allah, yang mereka tidak ridho dengan hukum Allah. Ya, sehingga mencoba menjual asetnya sampai 16 tahun, sampai 10 tahun nggak laku-laku. Kenapa? Karena tidak legowo menerima hukum Allah dan Rasulnya. Nah, maka ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, inilah hukum yang harus ditegakkan. Bagaimana hukum Allah itu dan Rasulnya itu lebih baik. Hukum Allah lebih baik daripada hukum Rasulullah. Hukum Allah, ya. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti lebih baik, aslah wa anfa', lebih maslahat, lebih manfaat, ya. Kalau seandainya suatu negeri ditegakkan, barang siapa yang mencuri dia dipotong tangannya, maka aman, negeri itu tidak ada yang maling, ya. Tidak akan ada yang mencuri. Tapi ketika hukum sudah dikebirin, maka manusia dia melakukan perbuatan kemungkaran dan perbuatan keji di dalamnya seenak dia sendiri, karena dia tidak menerapkan atau tidak takut dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka negeri tersebut tidak mendapatkan satu bentuk kedamaian dan keberkahan di dalamnya. Nah, qala idzan fala ilahun illallah manhajun mutakamilun yajibu an yastaqiru ala hayatil muslimin wa jami'i ibadatihim wa tasarrufatihim. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kalau demikian maka tidak ada ilah melainkan Dia Allah yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Dan ini merupakan satu bentuk manhaj, metode yang sempurna, yang wajib, ya, yang wajib untuk dijalani, diikuti dalam kehidupan seorang muslim. Wa jami'i ibadatihim wa tasarrufatihim, dari segala bentuk peribadatannya dan dari segala bentuk tindak tanduknya dalam kesehariannya, dia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Falaysat lafdhan yuraddidu lil baraka wal awrad as-sabahiyyah al masa'iyyah biduni fahmi li ma'nah wa 'amal bi maqtadah wal sayru 'ala manhajihi kama yadhunnuhu kathirun min baina يتلفظون بها بألسنتهم ويخالفونها في معتقداتهم وتصرفاتهم.
Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahwasannya kalimat la ilaha illallah, kalimat ini bukan sekedar untuk kita buat zikir-zikir setiap hari pagi dan petang. Zikir pagi dan petang diantaranya membaca la ilaha illallah 10, dalam riwayat 10 kali, dan riwayat yang lainnya sampai 100 kali. Ya. Nah, bukan kalimat la ilaha illallah ini untuk satu bentuk kita mencari keberkahan, mencari barokah di dalamnya dan lain sebagainya, atau dijadikan sebagai zikir-zikir pagi dan petang tanpa mengetahui maknanya, artinya dan beramal dengannya. Nah, tanpa dia berjalan di atas metode yang bagaimana dia harus mengambil satu bentuk pelajaran dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijalani oleh orang-orang di zaman sekarang. Banyak di antara manusia mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah cuma diucapkan dengan lisan-lisan mereka saja. Ya. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan-lisannya saja, wa yukhalifunaha fi mu'taqadatihim wa tasarrufatihim. Kalimat la ilaha illallah diucapkan ratusan kali dalam sehari. Tapi di dalam implementasinya, praktek kesehariannya menyelisihi dari apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Apa yang diyakini dan apa yang dia jalani berbeda dengan apa yang dia ucapkan kesehariannya. Zikir pagi dan petang ratusan kali dia membaca kalimat la ilaha illallah, tapi nggak ngefek, nggak ngaruh, tidak ada athar dalam kesehariannya. Ya. Nah, maka harus seseorang ini benar-benar, kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, tabban Abu Lahab, ya. Abu Lahab lebih mengetahui dengan Abu Jahal. Tabban Abu Lahab wa Abu Jahal. Mereka celaka. Ternyata Abu Lahab dan Abu Jahal ini lebih mengerti kalimat la ilaha illallah daripada kaum muslimin di zaman sekarang. Ya. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab mereka lebih faham tentang kalimat la ilaha illallah daripada manusia-manusia di zaman sekarang. Setiap hari zikir pagi dan petang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Atau mungkin minim dalam ba'da salat selalu ada kalimat la ilaha illallah yang terucap dari lisan seorang muslim. Kalimat la ilaha illallah afdhalul dzikir. Sebaik-baik zikir adalah zikir la ilaha illallah, ya. Nah, tapi kalimat ini bukan untuk sekedar kita zikir mencari keberkahan saja di dalamnya, tapi diharapkan seorang muslim dia mengetahui makna, artinya, apa yang terkandungnya, konsekuensinya, apa yang tidak boleh dijalani, apa yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini harus bisa dimengerti dan difahami oleh setiap individu muslim. Jangan sampai dia setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi pada prakteknya mereka menyelisihi dari apa yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Qala wa man muqtada la ilaha illallah itsbatu asma' Allah wa sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsuhu aw sammahu wa wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'u biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian disebutkan, dan di antara yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah itsbatu asma'allahi wa sifatihi, menetapkan nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh Allah dan telah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terkandung dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau. Karena perkara asma wa sifat ini kita nggak boleh kita mengotak-atik. Ya, perkara asma wa sifat tidak boleh diotak-atik. Kita beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tadi. Maka di antara tata cara berdoa, ketika kita berdoa kepada Allah,
sebut nama-nama Allah sesuai dengan apa yang kita konteks doa yang hendak kita panjatkan. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, sebut namanya, ya Ghaffar, ighfir dunubi. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ya Razzaq, urzuqni. Ya wahai Zat yang memberikan rezeki, berikan kami rezeki. Jadi berdoanya dengan menyebut nama Allah, sebut nama Allah. Ya. Nah, jadi perkara asma wa sifat ini perkara pembahasannya yang cukup agak rumit, karena banyak dari beberapa kelompok-kelompok, bahkan sebagian dari para ulama yang mereka tergelincir di dalam memahami perkara asma wa sifat. Ya, maka yang paling mudah, yang paling gampang untuk memahami asma wa sifat, fahami konteksnya seperti apa, ayatnya bagaimana, letterlock saja kita pahami. Ya, kalau disebutkan Allah memiliki muka, ya khalas, ya Allah memiliki muka, Allah memiliki tangan, ya. Allah punya sifat duduk, ya. Allah memiliki, atau Allah sebutkan Allah punya kursi, Allah memiliki kaki, Allah memiliki jari jemari. Sudah, jangan pernah kita mengatakan Allah memiliki muka, oh mukanya Allah seperti mukanya makhluknya, nggak boleh. Ya, Allah memiliki tangan, jangan pernah mengatakan oh tangan Allah seperti tangan manusia. Allah memiliki jari jemari, jangan pernah mengatakan jari jemari Allah sama dengan jari jemari manusia. Yang penting kita beriman. Ya, kita beriman. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki kaki, Allah memiliki sifat tertawa, Allah memiliki sifat marah. Ya, nah itu saja. Jangan pernah kita menggambarkan dalam benak kita wajah Allah seperti wajah makhluknya, nggak boleh. Ya, tangan Allah seperti makhluknya. Nah, dan jangan pernah kita mentakwil atau mentaktil dari sifat-sifat Allah. Ya, nah, jangan pernah kita mencoba untuk mengotak-atik. Disebutkan yadullah, Allah memiliki tangan. Oh, tangan berarti kekuasaan, nggak bisa. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh mengatakan bahwasanya sebagian kelompok mengatakan yadullah, tangan Allah sebagai kekuasaan, maka tidak boleh. Ya, untuk kita mentaktil atau mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu nggak sama selamanya dengan makhluknya. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama selamanya dengan makhluknya. Nah, jadi kalau disebutkan Allah memiliki, atau disebutkan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah berada dimanapun kamu berada. Oh, berarti Allah itu berada di mana-mana. Tidak, Bapak. Ya, bukan seperti itu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, bukan disebutkan Allah berada di mana-mana. Allah tidak berada di mana-mana. Allah itu selalu dan selalu berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Dan Allah tidak akan pernah bersemayam. Allahu ba'un min khalqih. Allah itu berlepas diri, nggak pernah bersatu dengan makhluknya. Jangan pernah kita memiliki gambaran bahwasanya Allah di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah berada dimanapun kamu berada, berarti Allah berada di mana-mana. Bukan itu artinya. Artikan seperti apa yang didalam dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah berada dimanapun kamu berada. Itu saja. Jangan kemudian diartikan Allah berada di mana-mana. Enggak, bukan seperti itu artinya ya. Kita imani bahwasanya Allah itu dekat. Bahkan disebutkan dalam hadis Allah itu lebih dekat daripada urat leher seorang manusia. Allah itu dekat. Ketika kita mendekat kepada Allah, melangkah, Allah akan berlari. Ya. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita. Tapi jangan pernah kita ya mentaktil atau mentakwil, kemudian ketika disebutkan Allah memiliki sifat, Allah turun. Ya, atau bagaimana sifat bersemayamnya Allah. Karena ada seorang datang kepada Imam Malik. Dia bertanya, "Wahai Imam Malik, tolong sebutkan kepada kami bagaimana tata cara Allah bersemayam." Imam Malik mengatakan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang maklum, sudah diketahui bersama. Kaifiyatuhu ma'lum, ya. Wa imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ya, iman bahwasanya Allah itu bersemayam dan bagaimananya itu sudah maklum.
nggak perlu dipertanyakan bagaimana Allah bersemayam, ya. Dan bertanya tentang bagaimana tata cara Allah bersemayam itu adalah perkara bid'ah, kata Imam Malik. Dan aku melihat bahwasanya dirimu adalah seorang yang sesat, kata Imam Malik. Maka diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Ya. Sedemikian kerasnya para ulama ketika orang bertanya tentang bagaimananya Allah. Jangan pernah bertanya tentang bagaimana dan bagaimananya Allah, ya. Imani apa yang dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah memiliki nama-nama yang bagus, Allah memiliki sifat-sifat yang indah. Itu saja yang kita imani. Jangan pernah kita dalam benak kita Allah seperti apa ya bentuknya, Allah memiliki mukanya Allah apa sama dengan kita ya, tangannya Allah apa sama. Enggak boleh sama sekali, ya. Sama sekali tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Cukup kita beriman, karena sebagian, ya, kelompok bahkan sebagian para ulama, ya, ulama mutaqaddimin, mereka tergelincir di dalam memahami sebagian dari sifat-sifat Allah. Di antaranya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, ya. Mereka sempat tergelincir, tapi para ulama tidak mengeluarkan mereka dari dairatul ahlus sunnah, ya. Karena kita ketahui Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi dan, ya, mereka punya kitab-kitab yang membela kepada tauhid dan sunnah, ya. Sehingga mereka berdua atau sebagian yang lainnya tidak dikeluarkan dari dairatul ahlus sunnah, dari lingkungan ahlus sunnah, karena mereka masih dianggap ahlus sunnah yang memiliki kesalahan, ya. Kesalahannya perlu dikoreksi, ya. Sudah dikoreksi, maka kita tidak boleh ghulu berlebihan dalam menyikapi seseorang. Semua orang bisa dia tergelincir dan jatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Inilah apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan untuk zikir-zikir tiap hari pagi dan petang tanpa dia mengetahui arti makna la ilaha illallah. Prakteknya manusia di hari ini banyak mereka tergelincir, terjerumus menyelisih arti dari kalimat la ilaha illallah karena mereka tidak mengerti dari makna la ilaha illallah. Na'am, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Naktafi ila hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.